Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Bapak Ibnu. Di video kali ini kita akan lanjutkan tutorial LibreOffice Writer bahasa Indonesia. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang text flow. Sekarang kita beralih ke bagian split. Kita seleksi dulu misalnya ini. Di sini ada split option dengan beberapa kriteria yang kita bisa pilih. Yang pertama, kita bisa menentukan paragraf tertentu menempel dengan paragraf berikutnya atau tidak. Kalau ini kan tidak ya, tidak diaktifkan. Misalnya kita menambah baris atau misalnya cukup dengan enter saja. Nah, si judul ini akan terpisah dengan paragraf setelahnya. Kalau teman-teman perhatikan ini kurang bagus ya. Jadi judul sendiri, lalu deskripsi atau paragraf setelahnya sendiri. Untuk mencegah hal ini teman-teman bisa seleksi lagi judulnya, lalu bisa diaktifkan yang ini. Jadi dia akan terus menempel kemanapun paragraf itu pergi. Ketika kita pilih lalu kita oke, dia akan ikut seperti ini. Kemudian kita kembalikan lagi, lalu kita beralih ke bagian deskripsinya atau paragraf setelahnya. Di sini ada pengaturan mau diizinkan untuk berpisah jika halaman yang tidak cukup atau tidak. Di sini aktif, maka kalau dilihat ada 3 baris di halaman bagian bawah dan di halaman selanjutnya ada 2 baris. Kalau tidak kita aktifkan, maka dia akan seperti ini, pindah ke halaman berikut, yang mana paragrafnya menjadi tidak terpotong lagi. Sekarang kita kembalikan. Lalu kita bisa mengatur juga. Di sini kan ada 3 baris di akhir dan 2 baris di awal. Kita bisa atur jumlah baris yang kita inginkan. Minimalnya 2 di halaman baru, dan untuk yang di akhir halaman minimalnya 2 juga. Sekarang kita ganti misalnya jadi 3. Klik OK, maka dia akan berpindah ya menjadi 3 baris yang tadinya 2. Kemudian ketika kita mengatur misalnya 3-3 atau misalnya 4-4 ya, kita klik OK. Karena si paragrafnya tidak cukup, hanya ada 5 baris, sementara minimal di akhir paragraf ada 4, di bawahnya juga di sini di awalnya ada 4. Maka karena tidak terpenuhi kriterianya, maka dia terbuang ke halaman selanjutnya. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke pengaturan selanjutnya, yaitu hyphenation across. Di sini sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hyphenation atau kata sambung atau pemecahan kata, begitu ya. Tapi ini berlaku untuk seluruh baris dimanapun itu. Sementara di sini lebih spesifik lagi. Di sini ada di akhir paragraf, ada di akhir kolom, ada di akhir halaman ataupun lembaran. Untuk menggunakan ini kita bisa mematikan dulu kriteria minimal baris di akhir dan awal paragraf. Klik OK. Dan hasilnya akan seperti ini. Setelah memenuhi kriteria, dia akan jatuh ke bawah, terpotong dengan ada kata sambungnya seperti itu. Sekarang kita akan lihat perbedaannya. Contoh kita nonaktifkan. Nah, begitu tidak diaktifkan atau dinonaktifkan, maka kata sambung hanya ada di baris-baris lainnya. Untuk di akhir paragraf seperti ini tidak ada. Kata terakhir akan jatuh ke halaman berikutnya. Sekarang kita akan aktifkan lagi. Kita bisa aktifkan semua saja. Kalau mau satu persatu bisa juga lebih spesifik, misalnya hanya ingin antar kolom saja atau di sini antar halaman. Ini kita aktifkan semuanya lalu klik OK. Akan kembali seperti semula. Ya, sekarang kita beralih ke mode book view atau mode buku. Di sini misalnya halaman yang ada di kanan ya, ketika buku dibuka ini kanan kiri, yang ini kanan aja. Nah, begitu dia berpindah ke halaman berikutnya, kita buka halamannya terpotong atau tidak si kata ini. Kalau yang di sini pengaturannya tidak terpotong, jadi dia jatuh ke bawah. Sementara yang di sini si potongan katanya ini ikut terpotong.
karena kita sudah mencentang page walaupun pengaturan lembar tidak dicentang. Sementara di sini sudah di lembaran berikutnya. Kalau ingin juga terpotong, kita harus centang juga bagian ininya. Seperti itu. Dan ini sekarang contoh untuk kolom ya. Jika diaktifkan, potongannya akan berada di kolom berikutnya. Kalau tidak diaktifkan, nah satu kata penuh akan pindah ke kolom berikutnya. Oke, sekian video kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.